Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan kita kembali bisa memasuki minggu yang pertama di bulan Maret ini. Kita sudah melewati satu minggu lamanya ya. Mungkin suka dan duka ada pada kita, tetapi pemeliharaan Tuhan selalu ada pada kita. Kita juga sudah melewati Hari Raya Imlek dan acara-acara Imlek yang begitu luar biasa. Kita syukuri semuanya. Pada pagi hari ini kita mari belajar firman Tuhan bersama-sama tentang kacamata iman. Kita akan melihat ajaran-ajaran yang lain yang ada di sekitar kita agar kita tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca Alkitab kita bersama-sama dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-103 hingga ayatnya yang ke-106. Mazmur nomor 119 ayat yang ke-103 sampai 106. Mari kita membacanya bersama-sama bagian ini. Mazmur 119 ayat 103 sampai 106. Bersama-sama 1, 2, 3. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu. Itu sebabnya aku benci segala jalan dusta. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Amin. Berbahagialah kita yang boleh membaca dan merenungkan sabda Tuhan, dan lebih berbahagia jika kita merenungkan dan kita mengerti serta melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau pada zaman dahulu ya di musim kemarau, maka biasanya rumput-rumput menjadi kering ya. Dan bagaimana rumput-rumput yang kering ini bisa tetap menghidupi ternak? Maka biasanya ternaknya diberi kacamata hijau gitu ya, supaya nanti kalau makan rumput tetap kelihatan hijau ya. Dan rumputnya itu disirami dengan air garam biasanya ya. Sehingga ketika ternak-ternak ini diberi kacamata dan melihat rumput yang hijau, dia tetap makan ya seolah-olah makan dengan lahap. Tetapi mungkin dalam hatinya merasa kok sepo ya, walaupun kelihatannya hijau tapi rasanya kurang enak ya. Mungkin binatang-binatang kan terasa demikian tapi dimakan terus karena lapar ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam iman Kristen ini tidak ada tipuan yang semacam ini ya. Tadi itu kan penipuan daripada peternak ya. Tetapi dalam iman Kristen tidaklah demikian. Segala pengajaran yang bersumber dari Alkitab yang adalah firman Allah, itu bersumber daripada Allah sendiri yang berfirman atau yang memberikan firman itu kepada para nabi dan para rasul, mengilhami mereka untuk menuliskan firman Tuhan. Sehingga ketika kita melihat berbagai macam pengajaran-pengajaran yang ada di dalam dunia ini, kita harus menyelidiki kembali melalui kacamata iman yang diterangi oleh firman Allah. Karena firman Allah adalah kebenaran, ya dan amin. Segala janji-janji Tuhan pasti terjadi. Oleh sebab itu dalam iman percaya kita ketika menghadapi pengajaran-pengajaran di tengah dunia ini, berbagai macam pengajaran, maka kita harus memakai kacamata iman kita yang diterangi oleh firman Allah. Kita tahu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa berbagai macam pengajaran yang diajarkan di tengah-tengah dunia ini adalah hasil daripada daya pikir, daya cipta manusia yang disebut kebudayaan. Atau juga agama dan yang lain-lain. Yang sumbernya itu dari manusia itu sendiri. Dan kita tahu bahwa manusia adalah manusia yang lemah, yang sudah jatuh dalam dosa, banyak kekurangan dan kelemahan. Tentunya
banyak hal-hal yang harus kita waspadai dan kita tidak bisa menelan secara langsung. Jika tidak, Bapak Ibu sekalian, kita akan terjebak di dalam sinkretisme. Sinkretisme yaitu percampuran agama yang bisa mengacaukan iman percaya kita yang sudah didasari, yang dilandasi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita menyadari tidak ada manusia yang sempurna di dalam dunia ini, yang mampu menciptakan pengajaran dengan benar tanpa campur tangan kuasa-kuasa lain yang ada di tengah-tengah dunia. Yang diingatkan oleh Rasul Paulus dalam Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, dan penghulu dunia yang gelap. Itulah sebabnya kita harus memakai perlengkapan senjata Allah supaya kita senantiasa bisa melawan hal-hal tersebut. Dan salah satu senjata Allah itu tidak lain adalah firman Allah yang adalah pedang roh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ensiklopedia Americana dikatakan bahwa agama itu diciptakan manusia sebagai kesadaran bahwa di luar dirinya ini ada satu kekuatan yang melampaui kekuatan manusia. Lalu ditulis kecuali di dalam kekristenan ada hubungan dengan pendirinya. Dan pendirinya ini Bapak Ibu sekalian tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah yang menjadi manusia. Yang menyatakan Allah yang benar kepada kita. Dan juga menyatakan segala kehendaknya untuk menyelamatkan kita. Karena hidup manusia yang sudah jatuh di dalam dosa adalah sangat sementara. Dan sebentar lagi akan mengalami kematian. Itu sebabnya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini adalah untuk memberitahukan Allah yang benar. Dan supaya kita beroleh keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pengajaran Kristen tidak boleh dicampur dengan pengajaran-pengajaran yang bersumber daripada manusia yang lemah. Sehingga terjadi sinkretisme yang bisa menyeret kita dan menghancurkan iman kita. Itu sebabnya kita perlu memakai kacamata iman. Supaya kita melihat setiap pengajaran-pengajaran yang ada di tengah-tengah dunia ini. Kan kita senantiasa waspada dan tidak terbawa arus. Tapi yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam budaya kita menyadari memang ada segi-segi positif yang ada. Nilai-nilai yang positif itu tetap ada. Tetapi ketika kita melihat pada inti dari budaya, maka itu bisa juga mengandung akan penyembahan kepada yang bukan Allah ya. Ayat mas kita pada pagi hari ini sebenarnya adalah jangan ada Allah lain di hadapanku. Atau jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun di langit, di bumi, di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya. Bapak Ibu sekalian, contoh daripada satu budaya yang baik itu misalnya menghormati orang tua atau mengasihi orang tua. Itu sesuai dengan hukum Tuhan. 10 perintah Allah dalam hukum yang kelima. Tetapi ketika orang tua itu sudah meninggal, lalu diberikan sesajen, lalu kemudian disembahyangi, lalu kemudian kita sujud di situ. Maka sebenarnya kita sudah melanggar hukum Tuhan. Ya. Bapak Ibu sekalian, jangan sujud menyembah itu mengandung kata yang tunduk-tunduk. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita harus mewaspadai beberapa pengajaran-pengajaran yang ada di sekitar kita, sehingga kita melihatnya itu di dalam mata. Yang pertama-tama Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat satu pengajaran yang ada di dunia itu yaitu Feng Shui ya. Feng Shui di Bapak Ibu sekalian. Dalam bahasa Mandarin, Feng Shui itu terdiri dari 2 huruf, yaitu Feng itu angin dan Shui itu adalah air ya. Keduanya itu mewakili kekuatan alam. Jadi angin dan udara pegunungan dan perbukitan, sungai, hujan juga menjadi pengaruh dari setiap kehidupan di alam semesta ini. Semuanya ini merupakan proses daripada alam. Menurut pandangan tradisional China, yaitu seluruh kehidupan ini sangat dipengaruhi oleh alam.
Karena memang latar belakang mereka adalah petani pada waktu itu Bapak Ibu sekalian, tidak seperti sekarang ya. Sudah ada banyak yang menjadi pedagang dan yang lain-lain ya. Tetapi pada saat itu memang latar belakang daripada budaya China itu adalah pertanian. Sama dengan Imlek ya. Karena Im itu adalah bulan, Lek itu kalender. Jadi kalendernya ini disesuaikan dengan peredaran bulan. Dan itu juga berhubungan dengan hari raya panen. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian kita perlu mendalami hal ini. Kita menemukan misalnya dalam konsep daripada Feng Shui ini adalah simbol-simbol yin yang ataupun simbol qi dan lain-lain ya. Akar dari Feng Shui ini bersifat naturalis, yaitu tumbuh dari cara hidup primitif ya. Ketika manusia pada saat itu terikat pada perubahan serta siklus langit dan bumi dengan cuaca dan kesuburan tanah, banjir, tidak adanya air dan banyaknya sinar matahari dan lain-lain. Jadi kehidupan orang-orang China ini sangat dipengaruhi oleh budaya yaitu Feng Shui ini. Bapak Ibu sekalian, secara tradisional bangsa Cina memandang adanya ikatan yang ajaib antara manusia dengan bentangan tanah. Alam bersaksi setiap perubahan dan reaksi yang terjadi ini berpengaruh pada manusia. Mereka merasa senasib dengan bumi. Ketika bumi itu subur dan makmur, manusia tumbuh dan tubuh sehat. Dan ketika keseimbangan berubah, maka manusia itu akan menderita. Itu ajaran Feng Shui ya. Feng Shui menekankan agar kita menjaga dan memperbaiki lingkungan ketimbang merusak, menguras atau memanipulasinya demi kebahagiaan manusia. Sampai di sini pengajaran Feng Shui ini tidak berlawanan dengan Alkitab. Karena Kejadian 2 ayat 15 Tuhan memberikan mandat kepada Adam dan Hawa untuk memelihara dan mengusahakan Taman Eden atau bumi ini sehingga dihasilkannya hasil yang berlimpah-limpah untuk kebutuhan manusia. Tetapi selanjutnya ajaran Feng Shui itu mengarah untuk meningkatkan energi positif dan menetralisir atau menghindari energi negatif atau yang merusak ya. Itu sebabnya praktek dari Feng Shui itu kemudian adalah memindahkan pintu ya, misalnya demikian ya. Kalau pintunya ngadep utara, hadapkan ke selatan ya. Kalau utara itu di jalan raya, selatan itu misalnya sawah gitu, nanti ayamnya bisa habis dimakan garangan Bapak Ibu sekalian ya. Karena apa ya? Ngadepnya sawah. Nah ini adalah meningkatkan energi positif, menetralisir atau menghindari energi yang negatif atau yang merusak. Jadi Bapak Ibu sekalian, energi positif ini supaya bisa mengalir ke dalam rumah, di tempat usaha kerja dan yang lain-lain. Susahnya sekarang rumah BTN itu sangat minimalis dan tidak ada belakangnya Bapak Ibu sekalian. Udaranya tidak bisa mengalir ya. Kalau di kipas angin atau AC apa tetap bisa mengalir ini ya. Aliran energi positifnya ini kita tidak tahu ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, padahal keyakinan Feng Shui adalah tidak dapat mengubah atau memanipulasi kodrat atau nasib daripada manusia. Maka dikatakan usaha terbaik untuk mencoba masuk ke dalam aliran Qi atau energi positif ini yaitu dengan memaksimalkan potensi yang ada. Seandainya seseorang katakan dilahirkan ya, harinya itu buruk ya. Kalau bagi kita tidak ada hari yang buruk ya, semua hari-harinya Tuhan. Katakan, oh lahirnya hari yang buruk, hidupmu akan biasa-biasa saja. Tapi dengan mempraktekkan Feng Shui ini kemudian bisa memperhatikan hari-hari yang baik, melakukan pekerjaan ya, misalnya segala sesuatu diarahkan ke timur, baik kantor maupun perabotnya, mengadakan transaksi pada jam-jam tertentu dan hari tertentu akan mencapai prestasi yang baik. Lebih baik daripada orang-orang yang dilahirkan pada hari yang baik, demikian katanya ya. Dalam kacamata iman Kristen pengajaran ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena kesuksesan hidup tidak bergantung pada usaha kita atau kekuatan aliran daripada energi-energi positif yang bisa diarahkan ke dalam rumah kita. Tetapi keberhasilan hidup
Hanya ketika kita mengandalkan siapa? Mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak mengalami datangnya panas terik, panas kering. Dan apapun yang dibuatnya berhasil. Jadi Bapak Ibu sekalian, tentang pemeliharaan alam kita bisa menerima. Tetapi tentang energi-energi positif yang dialirkan, itu sama sekali adalah pengandalan diri manusia. Jelasnya kita harus benar-benar mengandalkan Tuhan. Iman Kristen harus memakai kacamata iman yang benar, yang diterangi oleh firman Tuhan. Sehingga kita sungguh berbahagia kalau kita mengandalkan Tuhan, apa saja yang kita buat akan berhasil. Ya. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, ramalan-ramalan. Praktek feng shui selanjutnya adalah menggunakan ramalan-ramalan sebagai proses mendapatkan pengetahuan rahasia, yaitu di masa depan. Ya. Caranya bagaimana? Dengan mengadakan kontak dengan orang-orang super atau sumber ilahi. Nah ini pasti paranormal. Dengan membaca gerakan-gerakan benda langit atau astrologi, bentuk-bentuk tanah atau geomansi, bentuk-bentuk manusia, bentuk-bentuk dalam diri manusia baik garis tangan, bentuk kepala dengan perhitungan matematis atau numerologi, itu katanya bisa membawa keberhasilan ya. Jadi kalau cari mantu dicari wajahnya bulat begitu ya. Nah supaya itu sumber berkatnya. Nah Bapak Ibu sekalian belum tentu ya, belum tentu. Ramalan Cina adalah melalui 10 batang langit yang menjadi praktek feng shui dan ramalan-ramalan ini. Maka manusia harus menyusun ruang kerja, ruang rumah tangga, mencapai keharmonisan lingkungan sehubungan dengan arah waktu di mana energi positif itu mengalir, ditambah dengan mendapatkan informasi dari kekuatan-kekuatan orang supranatural yang berkaitan dengan sifat dan nasib kita, kita bisa mencapai hoki atau keberhasilan. Nah ini semuanya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Feng Shui memiliki akar purbakala misalnya Qing Yang. Itu adalah tahun 600 tahun sebelum Masehi. Sebuah pola istana pada waktu itu yang menentukan bagian-bagian dalam ruang tidur kaisar. Disesuaikan dengan 4 musim dalam setahun. Pola Mingtang yaitu susunan tempat duduk para pejabat membentuk pola Feng Shui untuk bangunan untuk menyadap aliran Qi atau aliran positif itu bisa masuk ke dalam istana. Bapak Ibu sekalian, ternyata bukan orang China saja yang punya budaya yang demikian, tradisi yang demikian. Ternyata di Pulau Jawa juga ada tradisi yang hampir mirip ya. Kalau mau pindah rumah begitu sudah sulit ya. Kalau pindah rumah ke arah utara, di sana ada Nogo Geni katanya. Nah demikian Bapak. Lalu kalau jalannya selatan gimana? Dekono Nogo Sosro. Nah Bapak Ibu sekalian, sulit juga ya. Kalau lewat timur bagaimana? Ya. Di situ ada Nogorojo jadi ya. Kalau tanya saya, muter-muter dhisik baru masuk rumah. Nogone tak jamin manis karena pisang kepoknya enak. Nogo apa tadi? Nogosari ya, Bapak Ibu sekalian. Yang pinter-pinter ya di sini ya. Sesungguhnya siapakah kita yang sanggup mengatur dan menarik kekuatan alam energi positif untuk masa depan kita? Hanya Tuhan yang tahu, hanya Tuhan yang sanggup. Tuhan bisa mengendalikan alam karena Dia sang penciptanya. Tuhan bisa menghentikan ombak di Danau Galilea karena Dia berada di bawah, di atas hukum-hukum alam dan Dialah sang penciptanya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, supaya hidup kita senantiasa mengalami hoki, hidup kita senantiasa mengalami diberkati Tuhan,
maka marilah kita hidup seperti seorang gembala yang mau dituntun, seperti seorang domba yang dituntun oleh gembalanya. Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia akan menuntun aku ke padang rumput yang hijau dan matahari yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dan akhirnya Bapak Ibu, dia akan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan melingkupi aku seumur hidupku. Dan akhirnya aku akan diam di mana? Rumah Tuhan sepanjang masa selama-lamanya. Itulah janji Tuhan, supaya jangan kita hidup berdasarkan ajaran-ajaran manusia. Itu semua harus kita teliti dalam terang. Kacamata iman kita, yaitu terang firman Tuhan. Yang ketiga, Feng Shui itu mengajarkan supaya menata lokasi pengkuburan ya. Jadi praktisi geomansi ini mengatakan seni berdasarkan tanah, yaitu tata letak lokasi, yang mengatakan jika tanah pekuburan nenek moyang kita baik kondisinya, maka generasi yang akan datang juga memiliki keberuntungan dan kesehatan. Nah, contohnya adalah Zhu Wansheng ya, sukses menjadi kaisar pertama dalam dinasti Ming karena ayahnya yang adalah nelayan itu memindahkan kakeknya di kuburan di lokasi makam raja-raja. Itu sebabnya orang Tionghoa sangat hati-hati Bapak Ibu sekalian menghadapi orang yang meninggal ya. Akan cari hari-hari tertentu, jam-jam tertentu untuk penutupan peti, untuk pemakaman dan sebagainya. Benarkah demikian? Bahwa seorang yang meninggal itu bisa kita tolong? Sama sekali tidak. Lukas 18 ayat 19 sampai 31. Perumpamaan Tuhan Yesus tentang Lazarus dan orang kaya. Maka di sana ketika orang kaya meminta pertolongan kepada Lazarus, Lazarus tidak bisa datang ke sana. Yang kaya tidak bisa datang kepada Lazarus. Yang di surga tidak bisa ke neraka, yang neraka tidak bisa ke surga. Ada jurang pemisah. Kalau untuk menolong sesama yang meninggal aja tidak bisa, apalagi nolong kita yang hidup Bapak Ibu sekalian ya. Oleh karena itu, ketika seseorang itu sudah menghadap Tuhan secara pribadi, dia berhadapan dengan Tuhan, berhadapan dengan pengadilan Tuhan. Oleh sebab itu kekristenan tidak memandang hari baik atau tidak baik, semua hari baik. Semua hari, harinya siapa? Harinya Tuhan ya. Pernah menegur keluarga besar istri saya dari mama itu. Karena ketika mama mertua meninggal tidak ditutup-tutup petinya ya. Sampai 5 hari dan saya berkata, pikirmu aku ngangguran ya, kon nunggu peti mati dibuka ya. Nah saudara-saudara sekalian, saya pikir gegeran enggak apa-apa juga ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena saya katakan kalian ini benar-benar itu adalah apa? Kristen-kristenan, modelmu sudah ketok Kristen-kristenan. Gitu. Nah Bapak Ibu sekalian, ini adalah model Kristen-kristenan ya. Oleh sebab itu bagaimana sikap kita seharusnya, kalau kita maesong harus seperti apa Bapak Ibu sekalian? Perlukah kita mendoakan orang meninggal? Tidak perlu. Tidak ada urusannya dengan kita. Lalu bagaimana caranya? Ya pandeng aja fotonya, pandeng sebentar kemudian menghormati keluarga kanan kiri kan ya sudah ya. Tidak usah doa-doa di mukanya orang peti. Doa saudara tidak ada gunanya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, sebelum mati diinjili. Sebelum dia meninggal harus percaya Tuhan Yesus baru berguna. Oleh karena itu kita harus melihat segala sesuatu di dalam terang firman Tuhan. Yang terakhir adalah hal olahraga dan pengobatan alternatif. Bapak Ibu sekalian, dalam kacamata iman Kristen kita harus menyoroti dengan baik. Olahraga harus dipelajari, asal-usulnya seperti apa dan prakteknya seperti apa. Mungkin senam-senam juga perlu diselidiki, juga dicari sekarang ini banyak. Mbak Google-nya banyak ya, bisa lihat sana sini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, misalnya yoga ya. Yoga ini dalam bahasa Sanskertanya yui atau union ya. Artinya penyatuan, menyatukan diri kita dengan alam dan yang maha pencipta yang namanya Brahman. Tentunya ini bukan Allah kita.
Itu ajaran agama lain. Olahraga ini sudah dikenal lebih dari 3.000 tahun. Yang berasal dari ajaran lisan sebuah agama yang kemudian dituliskan secara terperinci oleh Maharshi Patanjali, seorang filosof abad yang kedua Masehi. Maka praktek yoga melalui bermacam-macam sikap tubuh, latihan-latihan yang beraneka ragam, memimpin seseorang kepada pembebasan diri sendiri dan kesadaran kealahan. Jadi Allahnya bukan Tuhan Allah tapi dirinya sendiri. Bukan sekedar meditasi, latihan pernapasan, tetapi juga berbagai latihan gerakan akrobatik atau postur tubuh yang sangat sulit, yang merupakan salah satu jalan keselamatan amagat, atau yaitu untuk mencapai moksa atau kelepasan sesuai ya, dengan agama tersebut. Maka yoga ini adalah latihan fisik dan mental untuk menyatukan seseorang dengan dewa-dewa. Yoga diminati dan diajarkan oleh gerakan zaman baru ya, seolah-olah ini zaman seorang modelnya Kristen, New Age Movement. Memang dalam ajaran ini selalu menekankan kealahan pada diri manusia. Lauren Wells pernah terlibat dalam yoga dan ajaran New Age Movement selama 22 tahun, kemudian dia bertobat. Dan dia mengatakan bahwa ini sangat berbahaya di dalam iman Kristen. Sebab yang pertama-tama yoga itu gerakan postur tubuh yang dirancang untuk ditujukan kepada penyembahan 330 juta dewa-dewi. Yang kedua praktek pernapasan pranayama ya, itu prana itu artinya kekuatan kehidupan. Tujuannya untuk mengontrol energi mistis di dalam diri manusia. Agar ia mampu ya, kalau dia bisa berhasil dia bisa menjadi mampu. Dia bisa menjadi maha hadir, maha kuasa, jiwanya bisa hadir di mana-mana dan bisa melakukan apa saja. Ini tentunya bukan dari dirinya sendiri. Konsep mengosongkan diri dalam meditasi untuk membangun kundati atau kekuatan Dewi Ular, yaitu kekuatan ilahi yang sedang tidur dalam diri manusia, ini sangat berbahaya. Di olahraga yoga berpusat bukan kepada Tuhan tetapi pada kekuatan diri sendiri, yaitu agar manusia dapat menyatu ya dengan alam atau para dewa-dewa dan mempunyai kekuatan. Oleh karena itu memang ajaran New Age Movement selalu menekankan bahwa dirinya itu adalah Tuhan. Nah ini ajaran di akhir zaman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam pengobatan alternatif kita harus tahu jikalau penyembuhan itu tidak normal, pasti ada kuasa lain yang ada di balik daripada penyembuhan itu. Yang namanya jin putih Bapak Ibu sekalian, itu bisa menolong segala macam penyakit, bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Tetapi firman Tuhan mengingatkan bahwa ada serigala yang berbulu domba. Kita harus terus hati-hati ya. Jadi Dokter Novian kalau pakai jin putih bisa menyembuhkan tidak hanya saraf, tapi semuanya bisa ya. Nah Bapak Ibu sekalian, tetapi hati-hati. Ini adalah serigala berbulu domba. Orang yang datang pada alternatif Bapak Ibu sekalian, maka kita lihat hidupnya pasti menjauh dari Tuhan ya. Oleh karena itu, hati-hati dalam semuanya. Kita hidup di dalam dunia yang banyak sekali pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Makin hari makin disesatkan. Maka iblis berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan iman kita melalui ajaran-ajaran yang baru. Bagaimana iman Kristen memandang semuanya ini? Haruslah tetap memakai kacamata iman di dalam terang firman Tuhan. Pemazmur tadi, Mazmur 119, pemazmur memuji Tuhan yang sangat-sangat terpuji. Karena melalui Taurat disitulah ada petunjuk, ada peringatan Tuhan, ada juga perintah, ada juga titah, ada juga janji,
ada jalan, dan ada juga hukum. Semua diberikan oleh Tuhan kepada kita, supaya kita waspada. Karena lawanmu si iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap menerkam, menghancur lulukan iman percaya kita. Oleh karena itu kita harus teguh melawan dengan iman yang teguh. Dan bagaimana iman kita teguh? Kita harus belajar apa? Firman Tuhan dan belajar melakukannya. Kalau saya ditanya, doakan Pak supaya saya diberkati oleh Tuhan. Nurut ambek Tuhan, pasti diberkati. Amin. Mari kita hidup sungguh-sungguh. Nurut sama Tuhan, taat sama Tuhan. Belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kunci sukses disertai oleh Tuhan, diberkati Tuhan. Hanya Tuhan sumbernya, bukan alam, bukan kekuatan kita, bukan yang lain-lain. Marilah kita mengandalkan Tuhan dan belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sehingga hidup kita tetap diberkati, disertai Tuhan. Apapun yang kita lakukan akan berhasil karena Tuhan ada di belakang kita. Mari kita berdoa.